Pemirsa, lantas bagaimana strategi investasi reksadana yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan investor? Kita akan membahasnya bersama perencana keuangan Safir Senduk. Selamat pagi, Mas Safir. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Mas Safir, kalau kita lihat tadi return mengenai investasi reksadana, ada yang positif, ada yang negatif. Sebetulnya apakah investasi reksadana ini masih menjanjikan? Iya, saya pikir begini, yang namanya investasi itu kita tidak pernah akan tahu akan seperti apa ya. Tetapi yang bisa kita lakukan sebagai investor adalah melihat kemungkinan-kemungkinannya. Jadi prinsipnya sederhana sekali. Jadi reksadana adalah sebuah investasi di mana uang kita itu akan dititipkan kepada pihak ketiga, yaitu manajer investasi, dan mereka yang punya pengalaman, mereka akan mengelola uang itu, menaruhnya ke dalam sejumlah instrumen investasi. Jadi kalau Anda tanya seperti apa, apakah dia masih menjanjikan? Ya, sangat menjanjikan. Kenapa? Nomor satu, uang kita dikelola oleh orang yang biasanya lebih berpengalaman daripada kita, investor biasa yang mungkin pengalamannya berbeda, itu yang pertama. Kemudian kedua adalah uang kita dimasukkan ke dalam banyak sekali instrumen investasi. Kemudian yang ketiga adalah ada pengawasan yang dilakukan dan tentunya berbeda dengan kita. Kita mungkin sibuk kerja, ya, kita mungkin sibuk dengan kegiatan kita sehari-hari, tetapi si manajer investasi ini akan mengawasi perkembangan investasi itu. Jadi kalau pertanyaannya masih akan prospektif atau tidak, jawabannya ya. Mungkin orang khawatir, tapi tadi kan kita lihat ada return positif, return negatif seperti itu. Artinya apa saja sih harus diperhatikan oleh seseorang ataupun mungkin investor pemula kita katakanlah ketika ingin berinvestasi terutama untuk reksadana? Iya, jadi yang pertama adalah dia harus pastikan uang ini tidak akan dia pakai untuk berapa lama. Ya, jadi kadang ada orang yang dia masukin uang ke reksadana, katakan dia masuk uang ke reksadana saham misalnya, tetapi dia pikir, dia bilang sekarang bahwa uangnya nggak akan dipakai. Tetapi kalau bulan depan ada TV baru yang baru muncul di pasar, saya akan ambil uang dari reksadana saya, kemudian bayar TV itu. Itu namanya sebenarnya bukan uang nganggur gitu ya. Tapi uang nganggur ini kategorinya ini berapa lama nih? Jadi uang nganggur ini kategorinya ini adalah kita harus pastikan bahwa uang ini tidak akan dipakai selama berapa waktu tertentu, minimal 1-2 tahun. Jadi kalau misalnya dia tidak akan dipakai selama 6 bulan, mungkin dia bisa juga dibilang nganggur, tetapi mungkin jangka waktunya akan jadi lebih pendek. Ya, nah kuncinya sekali lagi adalah ukurannya dia nganggur atau tidak. Salah satu ukurannya adalah apakah kita gelisah dengan melihat harganya setiap hari. Kalau kita gelisah dan kita merasa bahwa tiap hari kita liatin harganya seperti itu, mungkin kita merasa bahwa ini sebetulnya nggak nganggur-nganggur sekali. Jadi kuncinya adalah jangan dilihatin setiap hari untuk menunjukkan bahwa ya uang itu memang nganggur. Itu tadi satu, uang nganggur. Apalagi kemudian harus diperhatikan, Mas Safir? Kemudian yang kedua, bagi para investor reksadana pemula adalah yang kedua adalah dia harus bisa membedakan apa itu perbedaan antara reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana pasar uang. Dia harus bisa membedakan apa bedanya. Jangan dia pikir ketika dia masukin uang ke reksadana saham, dia pasti untung. Reksadana saham belum tentu akan menguntungkan. Dia bisa juga turun. Ya, itu hal kedua. Jadi harus bisa membedakan antara. Itu tapi masuk ke high risk, high gain atau gimana sih? Artinya adalah si investor pemula ini dia harus bisa menaruh urut-urutannya mana yang risikonya paling besar, tapi potensi untungnya paling besar juga, sampai yang paling kecil. Saya akan urutkan. Yang paling besar potensi untungnya adalah reksadana saham, tetapi resikonya juga paling besar. Itu yang pertama. Kemudian kedua disusul oleh reksadana campuran. Itu potensi untungnya lebih kecil, tetapi resikonya juga lebih kecil. Kemudian yang potensi untungnya lebih kecil lagi adalah reksadana pendapatan tetap, tetapi juga risiko ruginya juga lebih kecil. Dan yang paling rendah adalah reksadana pasar uang. Jadi potensi untungnya paling kecil, resikonya juga cenderung juga sangat kecil. Jadi saya ulang lagi, paling tinggi reksadana saham, kemudian kedua reksadana campuran, kemudian reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Ini ketika kita memilih saham, campuran, pendapatan tetap, pasar uang, mana kemudian yang harus disesuaikan? Kemampuan finansial atau bagaimana? Ya, yang harus kita lihat dalam memilih atau menentukan apakah kita akan masuk ke reksadana saham, apakah pendapatan tetap dan lain sebagainya, adalah seberapa lama kita rela untuk tidak memakai uang kita, atau seberapa lama uang itu nganggur. Ini patokan sederhananya saja, saran dari seorang perencana keuangan. Kalau uang kita tidak akan kita pakai dalam waktu 1 tahun atau kurang, masukkan ke reksadana pasar uang. 1 tahun atau kurang, atau kurang ya. 1 hingga 3 tahun reksadana pendapatan tetap. Kalau uang kita nganggur 3 sampai 10 tahun, reksadana campuran. Tapi kalau 10 tahun ke atas, reksadana saham. Sekali lagi, 1 tahun kurang, 1 hingga 3 tahun, 3 hingga 10 tahun, 10 tahun ke atas.
Rara, angka tahun-tahun ini itu bisa saja berbeda antara seorang perencana keuangan dengan perencana keuangan lain. Nggak ada masalah, tapi yang paling penting kita lihat urut-urutannya, ada reksadana pasar uang paling rendah, pendapatan tetap, campuran dan juga saham. saham. Oke, kita akan lanjutkan tips-tips apa lagi kemudian yang harus diperhatikan untuk investasi di reksadana, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.